Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi srohli sadari, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qoli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmat-Nya lah sehingga kami dapat memaparkan materi kali ini. Dan tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang apabila kita sebut namanya kita hendaknya selalu bersalawat kepadanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul Tujuan dan Fungsi Pendidikan dalam Kepribadian Islam. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Karina Syahrani Syahlan, NIM 091058022120 sebagai moderator. Untuk itu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, pengertian pendidikan dalam kepribadian Islam. Pendidikan dalam Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan dalam Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nisa, yaitu tentang pengertian pendidikan dalam kepribadian Islam. Nah, di samping pengertian pendidikan, ada pula yang dimaksud dengan kepribadian dalam pendidikan Islam adalah identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah laku yang bersandar pada ajaran Islam, baik yang ditampilkan dalam tingkah laku secara lahiriah maupun sikap batinnya. Kepribadian dalam pendidikan Islam tidak hanya mendeskripsikan tingkah laku, tapi juga berusaha menilai baik buruknya dan merupakan integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Mulyadi Sahrudin. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu B. Tujuan pendidikan dalam membentuk kepribadian Islam. Tujuan pendidikan dalam membentuk kepribadian Islam terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, 1. Membimbing manusia agar menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam menjalankan agama Allah. 2. Membentuk sikap takwa. 3. Menumbuhkan pola kepribadian manusia yang sempurna. 4. Menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berbudi luhur menurut ajaran Islam. Yang kelima, penguasaan ilmu terhadap agama Islam. Yang keenam, mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pemikiran, kecerdasan, dan panca indera. 7. Membentuk kepribadian yang akhlakul karimah. 8. Menopang keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia sesuai dengan perintah syariat Islam. Dan untuk poin ke-9, memiliki keterampilan yang serasi dengan bakat yang dimiliki. Baik, sekian dari saya alihkan kepada teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan dalam membentuk kepribadian Islam. Pendidikan dalam agama Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak. Agama Islam
mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditunjukkan kepada jiwa atau pembentuk fungsi. Artinya bahwa melalui pendidikan agama Islam, anak didik diberikan keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun aspek yang kedua, yaitu ditunjukkan kepada pikiran, yakni pengajaran agama Islam itu sendiri. Artinya bahwa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh ciptaannya tidak akan sempurna manakala isi makna yang dikandung dalam setiap firman-Nya tidak dimengerti dan dipahami secara benar. Baik, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ini saya akan menyimpulkan terkait dengan materi yang sempat teman-teman yang tadi sampaikan. Dapat disimpulkan fungsi pendidikan dalam pembentukan kepribadian Islam itu ada 5. Yang pertama, mendidik dan memperkenalkan kepada anak tentang kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini orang tua lah yang sangat berperan aktif, di mana orang tua harus memberikan pengajaran kepada anaknya tentang kesan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam ini dan beserta isinya. Kemudian orang tua juga di sini berperan aktif sebagai mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun yang kedua yaitu memperkenalkan kepada anak kita tentang apa yang halal dan apa yang haram. Di sini dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang haram adalah hal-hal yang harus ditinggalkan. Yang kedua adalah hal-hal yang halal adalah hal-hal yang harus atau hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, menyuruh anak-anak untuk mencintai Rasulullah SAW, di mana di sini orang tuanya juga sangat berperan aktif. Namun di samping itu juga bukan saja orang tua yang terlibat sih sebenarnya. Di sini kita mengajarkan kepada anak kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mencintai membaca Al-Quran. Adapun yang terakhir ialah mendidik anak agar hormat kepada orang tua, ya, terutama hormat kepada orang tua, guru, keluarga, dan yang lainnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.